28. A few moments later. Halo? Coy, lo udah liat belum nilai ulangan binu lo? Nilai binu lo di bawah KKM tau? Hah? Nilai ulangan gue jeblok. Iya, tadi pas saya kirimin. Udah deh, lo Oke, kerjain thank aja you. tugas penambahan nilai. Six and a half hours later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Caila Alicia Carintona. Saya berasal dari kelas 11A di SMA Negeri 82 Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan refleksi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 bersama dengan Bapak Asep selama 1 tahun pembelajaran. Selama 1 tahun ini, saya telah mempelajari 5 materi utama dalam Bahasa Indonesia. Yang pertama ada teks argumentasi, berita, cerpen atau cerita pendek, karya tulis ilmiah, dan juga drama pementasan. Dalam teks argumentasi kali ini, saya mempelajari bagaimana menyusun argumen yang logis dan meyakinkan untuk mendukung pendapat saya. Kami diajarkan untuk menyusun ulang teks yang terdiri dari pendahuluan, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Di dalam penugasannya, kami di sini disuruh membuat sebuah poster argumentasi. Di mana di sini kami harus menyusun format-format yang lengkap dan juga sesuai, hingga saya jadi mengerti bagaimana menyusun teks argumentasi yang benar dan juga baik. Yang kedua ada berita. Kami belajar menyusun teks berita yang faktual dan juga objektif tentunya berdasarkan peristiwa yang terjadi. Materi ini juga kami jadi menulis judul yang menarik, menyusun isi berita yang dengan rumus 5W1H atau adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan juga menggunakan bahasa yang lugas. Di sini kami disuruh membuat sebuah reportase yang tentu saja sangat-sangat membantu saya untuk membuat bahasa yang lugas dan juga kalimat 5W1H yang benar dan juga baik. Di yang ketiga ada cerpen atau cerita pendek. Dalam materi cerpen kali ini saya mempelajari unsur intrinsik dan juga ekstrinsik dari cerita tersebut, serta cara membangun alur, tokoh, dan juga latar. Kami juga mendapat kesempatan menulis cerpen sendiri yang membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Di sini kami membuat cerpen dan juga merangkainya menjadi sebuah film. Film ini juga yang akan membuat kami sangat-sangat terbantu bagaimana dengan kita bonding antara kelas dan juga bagaimana menyusun cerita atau alur cerita yang menarik dan juga tokoh-tokoh dan juga latar-latar. Yang keempat yaitu karya tulis ilmiah. Di sini kami belajar bagaimana menyusun tulisan ilmiah yang sederhana berdasarkan hasil pengamatan dan juga penelitian. Saya jadi tahu bagaimana menulis latar belakang masalah, rumusan masalah, hingga kesimpulan secara sistematis dan juga objektif. Di sini kami mendapatkan penugasan berupa menyusun karya tulis ilmiah yang juga baik dan juga benar, dengan format-format yang harus juga lengkap, seperti latar belakang yang harus bagus, lalu juga penulisan-penulisan margin dan juga font dan segala macamnya. Hingga di sini kami jadi fokus dan juga teliti. Lalu yang kelima, drama pementasan. Pada materi drama kali ini, saya mempelajari bagaimana menyusun naskah drama, mengenali unsur pementasan, dan berlatih membaca dialog dengan intonasi serta ekspresi yang tepat. Dalam drama kali ini, Bapak Sep menugaskan kami untuk membuat pementasan secara satu kelas atau satu angkatan. Dalam ini juga, kami jadi mendapatkan bonding antar sesama kelas, bagaimana menyusun naskah drama, produksi drama, dan juga berlatih membaca dialog dan juga intonasi secara tepat. Lalu yang keempat adalah apakah materi ini sangat bermanfaat untuk masa depan? Tentu saja jawabannya adalah iya. Kelima materi ini sangat berguna dengan masa depan saya. Yang pertama ada teks argumentasi, mengasah kemampuan berpikir kritis dan juga menyampaikan pendapat secara logis saya, yang tentu saja berguna pada saat di masa yang akan datang nanti. Yang kedua yaitu teks berita, melatih kejelian menangkap fakta dan juga berguna untuk profesi di bidang media atau jurnalis. Kejelian menangkap fakta ini jadi saya tidak akan termakan hoax-hoax di 2020 yang sangat tersebar hoaxnya. Yang ketiga ada cerpen, menumbuh kreativitas dan juga empati saya yang penting dalam komunikasi dan juga seni.
Yang keempat ada karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah dasar untuk menulis skripsi dan juga laporan riset di mata kuliah atau juga di era-era sekarang ini dengan P5 dan segala macamnya. Lalu yang kelima ada drama. Drama di sini membantu membangun rasa percaya diri saya, kerja sama tim tentu saja, dan kemampuan berbicara di depan umum atau speech speaking atau public speaking. Lalu setelah mempelajari tersebut, apakah saya memiliki kesulitan? Tentu saja jawabannya adalah iya. Kesulitan yang saya alami selama belajar adalah memahami struktur karya ilmiah yang cukup kompleks dan juga menyusun argumen yang benar secara logis dalam teks argumentasi saya untuk mendukung pendapat saya. Tapi dengan bimbingan Pak Sep, alhamdulillahnya saya bisa lebih memahami secara perlahan dan juga step by step yang Bapak Sep berikan dan juga materi-materi yang sudah beliau berikan di dalam Google Classroom tersebut. Yang keenam adalah apakah saya memiliki kesan dalam pembelajaran? Tentu saja saya memiliki kesan dalam pembelajaran. Kesan saya terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 adalah sangat-sangat positif dan juga sangat baik. Materinya menarik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari hingga relevan bagi kami semua. Metode pengajaran Pak Sep juga sangat-sangat lugas dan menyenangkan, membuat kami aktif berpikir serta berdiskusi dengan baik dan benar. Lalu untuk pesan dan harapan Pak Sep, untuk Bapak Sep saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas bimbingan dan juga kesabaran dan semangatnya dalam mengajar. Terlebih pada saat Bapak Sep membuka kelas, Bapak mengucapkan salam sangat-sangat membuat semangat saya berkobar dikarenakan Bapak Sep yang selalu semangat dalam mengajar kami. Semoga Bapak Sep sehat selalu dan terus menginspirasi siswa-siswi SMA lainnya. Tentu saja siswa-siswi ke SMA Negeri 82 Jakarta dalam belajar bahasa Indonesia. Cukup sekian refleksi pembelajaran yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus Bapak Sep Arinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo? Cai, lu udah ngerjain belum tugas penambah Iya, nilai Pak gue Sep? udah ngerjain kok. Loh, kan deadline-nya kemarin.